Oke pemirsa, Anda masih tetap bersama Dialog Development dan Pak Sahat M. Sinaga. Dan Pak Sahat, apa ide Bapak nih agar industri minyak nabati kita ini betul-betul bisa berkembang di masa depan? Sebetulnya Pak Gigin bukan ide ya. Ya. Ini adalah dari pengalaman praktek di lapangan bersama-sama dengan para pelaku-pelaku bisnis, kendala apa yang kita lihat baik domestik maupun di pasar internasional. Ya. Kami melihat ada 8 butir yang perlu menjadi acuan bagi kita bagaimana meningkatkan industri sawit ini sebagai suatu komoditi dan industri strategis. Yang pertama adalah Kementerian Perindustrian sudah mencanangkan hilirisasi. Artinya kita jangan hanya mengekspor TKW. Ya kita ekspor tuh misalnya dokter yang punya skill lebih tinggi. Sawit juga demikian. Jadi jangan hanya bahan baku yang kita ekspor. Jangan hanya CPO melulu. Ya. Kita ekspor telah produk hilir. Nah ini sudah dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian. Itu yang perlu didukung. Yang kedua permasalahan yang sering kita hadapi adalah mengenai penyelesaian tata ruang wilayah. Itu sampai sekarang itu belum beres-beres juga. Sehingga investor mau menanam, itu pun masih tanda tanya. Apakah benar ini boleh diperkenankan untuk kebun, atau tiba-tiba nanti tidak. Itu yang kedua. Karena terlalu banyak calo tanah dan calo politik, Pak. Nah itu saya kurang tahu, Pak. Kemudian kebutuhan infrastruktur. Saya melihat Pak Gigin ya. Tahun 2025 itu hampir 55 juta ton. Kalau kebutuhan domestik paling nanti pada saat itu hanya 12 juta ton. Berarti ada 43 juta ton harus kita ekspor. 43 juta ton kalau kapal itu bisa ribuan kapal nanti. Pelabuhan mana yang sudah diplan untuk men-cover ini? Ini sampai sekarang sudah direncanakan, tapi kita banyak bicara, tapi belum bisa terrealisasi. Nomor 3. NATO masih Pak ya. Kemudian nomor 4 adalah itu tadi countervailing tadi, PTPN itu supaya juga bebenah diri. Kalau bisa perkebunan pemerintah ini bertindaklah sebagai swasta. Jangan mereka berkembang sebagai birokrat. Supaya ini bisa pesat. Kemudian nomor 5, petani-petani plasma kita itu sebaiknya dibantu pendanaan. Karena sebetulnya mereka sudah mengkontribusi pajak yang tinggi kepada negara ini. Persoalan mereka adalah mereka kurang kapital untuk mereplanting. Misalnya pohon ini kan hanya 25 tahun. Setelah 25 tahun perlu investasi lagi balik. Nah itu mereka sering kurang punya dana. Dengan kekurangan dana ini banyaklah beralih tanaman-tanaman lahan mereka ini kepada swasta ataupun swasta asing. Itulah makin kecil itu. Kemudian nomor 6, sudah saatnya kita mengembangkan research and development. Khusus mengenai industri hilir. Karena salah satu Pak, begini ya, Boeing 747. Boeing Company sudah mengembangkan plastik dari minyak nabati. Supaya kalau ada kebakaran tidak toksik. Nah kita belum. Nah ini sebaiknya research ini digalakkan. Dan pendanaan ini saya kira bisa dari pajak yang diambil daripada sawit ini. Itu yang nomor 6. Kemudian nomor 7, kita harus membuat suatu promosi di luar negeri juga. Supaya orang mengenal sawit, jangan seperti yang Mas Gigin katakan tadi, di luar negeri, jangan sekali-sekali menggunakan sawit untuk bahan macam-macam. Karena itu membahayakan kesehatan Anda dan membunuh orang hutan. Nah itulah yang terutama dikampanyekan. Nah kita harus membuat suatu counter campaign, positif campaign terhadap itu. Dan itu perlukan biaya. Yang terakhir adalah kelangkaan yang tadi disampaikan tadi. Kelangkaan energi fosil tadi. Supaya kita sudah mulai sekarang membentuk suatu kementerian yang baru. Yang khusus menangani energi yang berasal daripada nabati dan lain-lain. Dan ini menarik soal campaign ini Pak ya, karena soal campaign itu kita selalu mentok satu di biaya. Betul. Ya ini sangat berbeda dengan Malaysia. Kemudian berbeda dalam soal agresivitas dan penguasaan materi. Seperti kalau Malaysia dia mempunyai kemampuan untuk menjelaskan bahwa kelapa sawit ini bersahabat dengan lingkungan dan bagus untuk kesehatan. Berdasarkan riset mereka yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini kan tahun menarik. 70 Mas ya?
Tahun 70 itu Malaysia merubah satu universitas menjadi khusus sawit. Tahun 70 itu. Karena itu saya pikir kita harus banyak belajar. Nah, harusnya kita udah juga mengarah ke situ sebaik cepat. Tapi kalau di Indonesia sendiri kan sudah ada Pak lembaga-lembaga riset atau pakar-pakar sawit di berbagai universitas seperti di IPB, Unpad, gitu, jurusan pertanian. Ini sejauh ini peran mereka bagaimana? Apakah mereka terlalu sedikit sehingga tidak bisa banyak berperan, atau mereka sebenarnya cukup banyak tapi nggak ada laboratorium dan dana yang cukup supaya mereka bisa mengembangkan diri? Kalau saya melihat Mas gini, banyak tapi tidak efektif. Alangkah baiknya kalau itu dikompil menjadi satu, betul-betul research center khusus persawitan. Karena dengan gaji seperti yang mereka peroleh sekarang, bagaimana mereka mengembangkan sekarang PhD aja doktor. Dia hanya bergaji 20-30 juta. Mana mungkin dia untuk kreatif mengembangkan hal-hal ini? Makanya banyak yang lari ke Malaysia. Iya, betul. Di sana mereka bisa bergaji $5.000, $7.000, bahkan $10.000. Plus dilengkapi dengan peralatan R&D yang luar biasa ya. Laboratorium lengkap, khusus mengenai practicality-nya juga baik. Nah, inilah yang kita harapkan. Sudah saatnya Indonesia mempunyai research center dengan yang ada saja seperti yang ada di Bogor, itu betul-betul difokuskan, jangan ada di BPPT, ada di Ristek, ada di mana. IPB. Biarlah digabung dia menjadi satu. Ya, oke, baru kita bisa berkembang. Ya, menarik sekali apa yang Anda ungkapkan, Kak. Dan saya yakin apa yang Bapak bicarakan tadi sangat bermanfaat bagi siapa saja yang menonton program ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa dalam Dialog Development episode berikut.